kita semua, dan saya percaya kalau Tuhan Yesus baik, maka kita boleh ada sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kita tetap setia apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, saudaraku. Selalu kita dapat berkata, God is so good. Tuhan itu baik. Amin. Ya. Kemarin di dalam fellowship kaum pria, saudaraku, hari Jumat kita sharing ya tentang keadaan hidup hari-hari ini, saudara. Dan memang betul beberapa dari kaum pria mengatakan bahwa hari-hari ini semakin sulit, saudara. Ya. Yang yang mata pencariannya sebagai driver, ya, entahkah itu Grab, entahkah itu Gojek atau yang lain, mereka rasakan bahwa hari-hari ini penghasilan menurun, saudara. Artinya pelanggan-pelanggan semakin berkurang. Tapi satu hal saya katakan bahwa apapun itu terjadi, saudaraku, saya percaya dan kita percaya bahwa berkat Tuhan datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa gerakan dari empat penjuru langit, dari utara, selatan, barat, dan timur, untuk apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pastilah, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Amin, saudaraku. Bahkan anak cucunya meminta-minta, berkat Tuhan pasti ada, ya. Berkat Tuhan pasti tersedia. Tinggal gimana caranya kita menarik berkat Tuhan itu turun, dan itu kita bisa terima dan kita bisa alami. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, pagi ini, saudara, saya akan berbicara tentang hal yang hari-hari ini yang mungkin Bapak Ibu yang kita hadapi, saudara. Dan tidak sedikit hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang yang membuat kita, hidup kita gak pernah maksimal, ya. Hidup kita up and down, turun dan naik, saudaraku. Nah, khotbah saya hari ini mungkin bisa berseri, saudaraku, karena ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada kita, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mau bawa jemaat Philadelphia. Tahukah kita bahwa hidup kita ini dikendalikan, dikuasai, saudara? Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saudaraku, ya, hidup kita itu dikendalikan, dipengaruhi oleh yang namanya pikiran, saudara. Pikiran. Dan Bapak Ibu jangan anggap remeh pikiran. Pikiran ini walaupun kecil, saudaraku, tapi dampaknya dahsyat, saudara. Tergantung yang terjadi endingnya, saudaraku. Bisa destruktif, bisa menghancurkan hidup kita, atau bisa membangkitkan atau memberkati kita, saudara. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yaitu perkataan, saudara. Nah, saya akan coba berseri mulai dari minggu ini, saudara. Dan saya harapkan saudara jangan sampai saudara miss, jangan sampai saudara nggak nangkap semuanya, karena ini berhubungan satu dengan yang lain, ya. Yang ketiga yaitu iman. Jadi Bapak Ibu perlu yang kedua perkataan. Dan tahukah saudara, perkataan kita ini itu juga bisa menghancurkan atau mungkin bisa menghidupkan, saudara. Ada pepatah mengatakan hidupmu, ya, perkataanmu adalah betul, ya. Jadi gimana caranya kita bisa memakai itu dengan hal yang lain. Yang ketiga yaitu tentang iman, saudara. Nah, ini kacamata kita sebagai anak Tuhan. Saudara, jangan saudara anggap remeh iman itu, saudara. Yang Ibrani katakan apa yang tidak terlihat, tapi itu yang aku percaya, dan itulah iman. Nah, yang keempat, saudaraku, yaitu visi dan mimpi, saudara. Saudara perlu sekali-sekali bermimpi yang besar. Bukan berarti kita sesuatu seperti kodok, mengharapkan ada pepatah, saudaraku, yang bukan. Kadang-kadang Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu mereka mengalami hidup yang diberkati, hidup yang luar biasa karena mulai dari mimpi, saudara. Nah, mimpi itu adalah visi kita. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, berapa puluh tahun yang lalu saya dan Ibu Gembala punya mimpi supaya kita punya gereja yang baik. Dan itu terjadi, saudara. Walaupun kita nggak tahu gimana caranya, tapi terjadi. Dan
itu dimulai dari mimpi kita terlebih dahulu. Jadi ayo Bapak Ibu, saya mau supaya saudara untuk minggu-minggu ke depan saudara jangan miss, saudara jangan absen. Karena khotbah-khotbah ini akan membangkitkan saudara, akan mengubah hidup saudara. Sehingga saudara bukan lagi orang yang bilang begini, ya saya kan orang miskin, saya orang bodoh. Tidak saudara. Tuhan gak pernah jadikan saudara sebagai orang bodoh dan orang miskin. Tetapi sebaliknya Tuhan mau jadikan saudara pembunuh raksasa seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, yang pertama kita akan bedah dulu saudara. Yang tadi saya katakan, yaitu pikiran kita saudara. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa peperangan itu dimulai bukan ada orang yang benci sama kita, bukan karena kita ada di situasi yang gak enak, bukan. Peperangan itu selalu dimulai dari mana saudaraku? Pikiran kita. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan pikiranmu. Pikiran itu gak bisa dilihat, gak bisa dipegang, gak bisa disentuh. Tapi dampaknya itu luar biasa saudara. Nah makanya Bapak Ibu, kalau saudara belajar firman Tuhan, banyak sekali firman Tuhan bicara tentang pikiran. Pikiran itu gak jauh beda dengan hati kita saudara. Karena dari pikiran itu turun kepada hati. Kalau dua hal ini saudara gak bisa kendalikan, hati-hati. Hidup saudara akan seperti kapal yang diombak-ambingkan di tengah lautan. Nah, supaya lebih dalam lagi kita akan bedah. Saudara buka hati, buka telinga lebar-lebar ya. Tolong saat buka Kevin Orlando. Oh, kita sekarang punya tim yang lebih mulia saudaraku yang baru. Mana Kevin? Boleh berdiri Kevin? Wow. Ya. Puji Tuhan ya. Bukan di dalam Mazmur 94 saudara. Hari ini poin yang pertama kita akan bicara tentang pikiran saudara. Kita akan korek habis-habis saudara. Kenapa saudara gampang stres? Kenapa saudara gampang terpuruk? Kenapa saudara hidupnya itu lagi, putar lagi saudara. Nah kita akan lihat di dalam Mazmur 94. Nah sudah ditampilkan di layar monitor TV kita saudaraku. Nah Mazmur 94 saudaraku, ayat yang ke-19. Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara coba kita bedah, kita ambil kalimat bagian yang pertama. Di sana dikatakan di dalam Mazmur saudaraku, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Nah saudara alami gak itu saudaraku? Itu kan yang kita sering bilang, kenapa kamu lagi stres? Kenapa saudara stres? Karena bertambah banyak pikiran di dalam batin kita saudaraku. Gimana kita gak stres, gimana kita gak bertambah banyak pikiran? Karena masalah silih berganti Bapak Ibu saudaraku. Anak-anak rohani saya, saudara, selama saudara hidup pasti banyak pikiran. Belum lagi masalah pergumulan yang terjadi karena kesalahan kita, karena kita salah ambil keputusan, atau dari faktor internal dan faktor eksternal saudaraku. Nah faktor eksternal dan faktor yang dari luar. Ada orang yang gak suka sama saudara, ada orang yang jelas sama saudara. Saudara jadi beban pikiran gak? Beban pikiran dimanapun saudaraku. Saudara di tempat kerja, mau kerja yang dimanapun juga, mau gaji kecil, mau gaji besar, pasti ada masalah. Satu kali guru pernah ngomong sama saya, Pak Kurnia, Om Kurnia, bagus sekali dia bilang begini Bapak Ibu. Waktu kita ada pertemuan evaluasi pengerja dan pelayan Tuhan. Dan waktu itu guru saya masih ingat begini, kalau kamu dimaki-maki sama bosmu, kalau kamu dimarahi sama pimpinan atasmu, anggap itu sebagai bagian dari gaji yang kau terima. Betul Bu? Betul. Jadi artinya begini, engkau gak perlu sakit hati, engkau gak perlu stres, engkau gak perlu pulang lalu kemudian beban pikiran yang membuat kita gak bisa tidur. Lalu apa yang terjadi? Ujung-ujungnya sakit, darah tinggi naik saudaraku. Memang siapa yang gak kecewa, siapa yang gak sakit hati, siapa yang gak malu ketika kita dimaki-maki, ketika kita dimarahi di depan banyak orang. Daripada kita stres, daripada kita dendam gedumel di hati, simpan kemarahan, akhirnya itu mulai dari pikiran kita lalu turun ke hati.
siapa Bapak Ibu? Yang rugi jelas bukan bos kita, tapi saudara yang rugi. Nah, oke lah saudara bilang, oh saya malu, saya ya udah mau gimana lagi? Ya enggak. Ketika engkau mungkin dimarahi, dimaki-maki sama pimpinan atasan kita di tempat kerja, ini contoh yang saudaraku ya enggak. Anggap itu sebagai bagian dari gaji kita. Nah kalau itu saudara bisa sampai seperti itu, berarti saudara sofa sukut ya, biarinlah masukan luar diri saudaraku. Kalau memang kita dimarahi, kita salah, ya udah bos, maaf bos, pak, maaf pak, bu, maaf bu, beres. Apakah segampang itu? Ya. Itu udah sulit, jangan lagi kita tambah-tambahin lagi saudaraku. Makanya dikatakan dalam ayat 19 ini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Makanya saudaraku, pikiran dan hati ini dekat hanya sejengkal tangan. Apa yang saudara pikirkan itu langsung lempul ke dalam batin saudara, ke dalam jiwa saudara. Sehingga kalau saudara tidak berhati-hati, itu yang membuat kita jadi depresi saudara. Itu kalau membuat saudara bisa tiba-tiba orang bisa meledak emosinya. Saudara akan jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung. Kenapa? Karena problem itu mulai di hati kita dan itu lewat pikiran kita, saudara. Nah, langsung dikatakan di dalam Mazmur, apa yang dikatakan? Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu ya Tuhan itu menyenangkan jiwaku. Pemazmur tahu solusinya saudaraku. Jadi mari pagi hari ini, kalau saudara udah bertambah banyak beban pikiran, saudaraku, ya enggak, apa yang harus kita lakukan saat itu saudara? Nah ini hal yang pertama. Selanjutnya kita lihat ada banyak firman Tuhan yang kita mau buka, yang kita mau saksikan bersama-sama. Mazmur 42, kita lihat kembali apa kata firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 saudara, ya, ayat yang ke-6. Nah sudah ditampilkan saudara. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan, ya. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ini ungkapan dari Bani Korah saudara. Bani Korah itu adalah suku Lewi yang melayani di bait Allah. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ibarat kata begini saudara, yang tadi saya katakan, kenapa gelisah, kenapa tertekan, datang dari mana? Pikiran. Jadi saudaraku, pikiran kita ini hati-hati loh saudara. Walaupun gak terlihat, walaupun gak bisa kita sentuh, walaupun gak bisa kita pegang, tapi itu bisa mengakibatkan sesuatu yang maha dahsyat dalam hidup kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara, kira-kira ada aneh gak dari ayat ini? Ini Mazmur Bani Korah, sepertinya ngomong sama dirinya sendiri saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Pernahkah saudara tanya sama diri kita? Pernahkah Helmi tanya? Helmi, ya ini umpama kata Helmi ngomong sama dirinya, Helmi kenapa engkau tertekan? Helmi kenapa engkau gelisah? Ya, atau Nuno ngomong sama dirinya, Nuno kenapa engkau tertekan? Nuno kenapa engkau gelisah? Kadang-kadang kita perlu tanya sama diri kita sendiri saudara. Nah ini ungkapan dari pemazmur saudara. Mengapa kita tertekan hai jiwaku? Mengapa kita gelisah di dalam diri kita? Kenapa bisa terjadi? Karena stres, karena beban pikiran yang bertambah saudara. Dan itu kita terima dari mungkin pekerjaan, mungkin masalah silih berganti. Bapak Ibu, saya sebagai gembala, saya dan istri saya sebagai ibu gembala. Bapak Ibu tahu beban saya? Selain memikirkan keluarga, selain memikirkan saudara-saudara kami, harus memikirkan jemaat. Bertambah saudaraku. Padahal pikiran kita, otak kita hanya segede kempalan tangan kita. Tapi masalah pergumulan semakin bertambah. Dan Bapak Ibu percayalah, engkau tidak akan dapat lari dari itu semua. Semakin kita berumur, semakin banyak pergumulan, semakin banyak beban di dalam pikiran kita, saudaraku. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, semua campur beradu jadi satu. Dan itu masuk lewat pikiran kita. Kalau udah masuk dalam pikiran kita, tinggal sejengkal doang,
turun di dalam hati kita, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita, saudara. Makanya kenapa ada orang yang jiwanya labil, saudaraku? Kenapa ada orang jiwanya gak tenang? Karena itu mulai dari pikiran. Makanya saudaraku, hati-hati ya. Pikiran ini dahsyat sekali, saudara. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi dia juga bisa membangkitkan dirimu, saudara. Kalau kita bedah, kita cari lagi ayat firman Tuhan yang bicara tentang pikiran, banyak, saudaraku. Karena pikiran itu gak bisa kita lepas dari kehidupan. Coba saudaraku, ya enggak? 80% orang yang gila itu karena mulai dari pikiran, Bapak Ibu. Teman saya, kita tahu Pak Sabar, saudaraku, dia punya panti rehab di Tiga Raksa. Ya enggak? Pasiennya bertambah terus. Saya mau tanya, ada nggak yang mau daftar dari pasien pagi ini, saudara? Saya kirim sekarang gratis, nggak perlu bayar, saudara. Saya tinggal telepon, Pak Sabar, tolong angkut ini Pak Praik, dia lagi sedang banyak pikiran. Direhab selama 1 bulan, saudara. Contoh, betul ya Pak ya? Ya. Kalau saudara mau bicara stres, semua orang juga stres. Stres atau nggak stres itu tergantung dalam hidup saudara. Gimana saudara itu kita harus seperti supir, seperti driver. Mobil ini kita akan bawa kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tergantung kita. Suka-sukanya kita, saudaraku. Ada satu lagu pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mengapa kau tertekan? Mengapa kau stres? Mengapa kau depresi? Mengapa kau takut? Mengapa kau khawatir? Itu terjadi mulai dari mana? Pikiran. Kenapa? Karena kita gak bisa lari dari itu semua. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu semua masuk lewat mana? Pintu pertamanya adalah pikiran kita. Makanya Bapak Ibu, saudara bisa happy, saudara bisa stres, itu dari pikiran saudara. Seperti tadi driver, supir, tergantung saudara mau tinggal, saudara mau arahkan kemana hidup saudara. Kenapa? Kenapa saudara? Karena pikiran ini akan mempengaruhi tindak tanduk kita, saudara. Pikiran kita ini akan mempengaruhi langkah hidup kita dan perbuatan kita. Kenapa ada orang yang bisa bunuh diri, saudara? Jangan saudara pikir orang bunuh diri itu orang yang miskin, orang yang hidupnya orang yang hidupnya gak punya apa-apa, yang hidupnya sederhana, yang mungkin bukan tamatan, yang mungkin gak duduk di bangku sekolah. Salah Bapak Ibu. Orang yang bunuh diri bukan orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang kaya, bunuh diri juga Bapak Ibu. Kita tanya kok bisa ya? Ya enggak, kok bisa dia lakukan seperti itu? Kenapa? Pikiran. Jadi pikiran itu gak lihat orang mau kaya, mau miskin, orang yang mau mampu, gak mampu, gak pandang bulu, saudaraku. Pikiran. Kenapa? Karena masuk sini, masuk sini, masuk situ, masuk situ. Ya enggak? Ada orang kemarin saya besok, saya gak mau sebutkan lah, saudara. Saya datangi dia bilang gini, saya stres Pak. Kenapa? Udah saya mau mati aja, Bapak Ibu. Kenapa? Pikiran. Saya stres, saya mau mati aja. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Saya tidak salahkan dia. Pikiran. Keadaan terpuruk, pikiran masuk sini, dia lihat, dia dengar, masuk, di saat saudara udah gak sanggup, di saat saudara udah gak berdaya, di saat saudara udah, orang bilang overload itu udah lebih batas, maka timbullah stres, depresi, dan ujung-ujungnya saudara akan bunuh diri. Nah kalau itu terjadi, yang senang siapa? Yang tepuk tangan siapa? Setan. Dia berhasil menyelamatkan satu jiwa untuk dia mau masuk ke dalam neraka. Makanya beda pertempuran kita itu di pikiran kita, saudara. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Mengapa kau tertekan? Pernahkah kita tanya sama diri kita sendiri? Saudara, saya praktekkan ayat ini, saudara. Di saat saya sudah lagi sedang bete, di saat saya sudah lagi sedang ibarat kata udah hang dah, ya, udah gak fokus dah. Aduh, ini kepala udah mau meledak nih.
Saya ngomong sama dia, Kurnia, kenapa kamu begitu? Seperti saya dialog sama diri saya sendiri, saudara. Dan apa yang terjadi? Itu yang dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, sebab Dia adalah penolongku dan Tuhanku. Bani Korah tanya sama dirinya, tapi Bani Korah dia tahu solusinya, saudara, untuk supaya mereka terlepas dari yang namanya tertekan, gelisah, stres, depresi, yang itu selalu masuk lewat pikiran kita, saudara. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, coba kita buka apa yang harus kita lakukan, saudara. Kalau pikiranmu semakin bertambah beban segala macam ini itu dan sebagainya, ya masing-masing lah kita punya beban pikiran, beban pergumulan. Jangan saudara pikir anak muda nggak punya beban pikiran. Oh banyak saudara, mikirin ini, mikirin. Ya memang betul, hidup kita nggak bisa lepas dari itu. Ya, hanya ada 2 orang yang nggak punya beban pikiran. Yang pertama kalau dia udah meninggal. Yang kedua kalau dia orang gila. Maaf. Jadi kalau saudara mau lepas dari beban pikiran, saudara harus mengalami 2 hal ini. Yang kira-kira kamu mau pilih yang mana? Meninggal atau jadi orang gila? Kalau orang gila udah dia nggak ada beban pikiran. Betul nggak Bapak Ibu? Mau telanjang nggak telanjang, mau tidur di pinggir jalan, orang juga takut sama dia, saudaraku. Atau udah meninggal, coba lihat orang udah meninggal, mau diapain juga dia nggak pusing. Mau dilempar pinggir jalan, mau dicemplungi ke sungai, dia pernah protes ke orang yang meninggal. Kenapa lu buang-buang ke sungai? Nggak ada, saudaraku. Artinya dia udah nggak punya beban pikiran. Jadi selama kita hidup, saudara nggak perlu kaget, kita nggak perlu terkejut, kita nggak perlu gelisah. Namanya pikiran pasti, beban pikiran ada. Memang tergantung gimana saudara menghadapinya itu. Semakin saudara banyak mendengar, melihat, belum lagi masalah ini, itu dan sebagainya, dan juga mungkin terjadi kesalahan kita, beban pikiran. Dan pikiran itu masuk. Ketika dia masuk udah overload, meledak. Meledaknya gimana? Yaitu tertekan. Jiwa kita jadi gelisah, jiwa kita jadi nggak tenang, saudaraku. Ketika kita bertambah beban pikiran, kalau saudara tidak bisa menghandle-nya dengan baik, kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, meledak. Ya, itulah yang dikatakan depresi, stres. Lalu saudara udah ibarat kata udah kiamat. Tapi saya percaya selama Yesus ada, tidak pernah kiamat buat kita. Apapun masalah pergumulan kita berikan kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat, buka apa yang harus kita lakukan. Kolose 3 ayat yang kedua. Mari tampilkan Kevin. Kolose 3 ayat yang kedua. Nah, simpel, sederhana aja. Kita baca 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Simpel. Kalau saudara lagi sedang banyak beban pikiran hari-hari ini, baik yang terjadi karena kesalahan kita atau memang ya situasi kondisi yang membuat kita harus menghadapi beban pikiran. Alkitab bilang apa? Pikirkanlah perkara di atas. Maksudnya apa? Pikirkan perkara-perkara yang indah, yang di sorga. Mungkin saudara protes, Kurnia, masa selalu pikirin perkara-perkara di atas? Saya kan masih hidup di dunia. Betul, kita masih hidup di dunia, kita belum di sorga. Tapi kita katakan pikirkan itu, ya, bukan yang di bumi. Kenapa kalau saudara mikirin yang di bumi terus, saudara mikirin ini, mikirin itu, gimana lah, percayalah, apa yang saudara pikirkan itu gak akan bisa mengubah, malah akan semakin membuat hidup kita semakin terpuruk. Ini yang dikatakan the power of mind. Ini yang dikatakan ada kuasa di dalam pikiran saudara. Makanya dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Di atas itu di mana? Di mana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dia naik ke atas. Artinya apa saudaraku? Artinya bagi kita mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil. Betapa besar apapun
apapun masalah pergumulanmu, betul kalau kita hadapi sendiri kekuatan kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Tapi kalau kita hadapi dengan campur tangan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Makanya kenapa Bartimeus berteriak, Yesus, tolonglah aku. Dia memikirkan perkara yang di atas. Kalau dia memikirkan perkara di bumi, selamanya dia akan jadi buta dan jadi pengemis. Gak mungkin lah saya bisa sembuh. Gak mungkin lah saya bisa jadi orang kaya. Gak mungkin lah saya bisa punya motor. Gak mungkin lah saya bisa punya rumah. Nah itu yang kau pikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Ayo ganti sekarang, change. Pikirkan perkara yang tadi. Di saat engkau mengalami beban pergumulan, di saat engkau ibarat kata udah mau overload nih, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran segala macam masuk semua jadi satu, menyerang kita. Kita dibombardir, saudaraku. Belum lagi setan campur tangan, dia bombardir kita. Ya enggak, si A, si B, si C jadi musuh buat kita. Aduh, saudaraku, saudara dipandai, saudara dimaki-maki, saudara dikhianati, saudara disakiti. Saudara diperlakukan, kita ambil beban pikiran. Belum lagi ada begini, belum lagi mesti bayar kontrakan, belum lagi ini, itu dan sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bunuh diri, stres, depresi. Tidak. Yang kita lakukan apa? Datang kepada Tuhan. Pikirkan perkaranya. Makanya saudara perlu waktu namanya retret. Retret itu apa saudaraku? Saudara perlu waktu sendiri dengan Tuhan, face to face. Dengan cara apa? Ketika saudara dengar pujian, penyembahan. Makanya Bapak Ibu, saya punya satu kebiasaan. Kalau saya udah overload nih, beban pikiran udah, rasanya capek Tuhan. Saya udah tahu nih, saya duduk diam, saya buka lagu YouTube penyembahan, saya nikmati penyembahan. Makanya Bapak Ibu, lagu-lagu pujian penyembahan itu obat buat kita. Engkau di motor, engkau di mobil, engkau bisa mendengungkan itu lagu pujian. Karena saya 100% percaya lagu pujian penyembahan itu ada kuasa. Amin. Makanya di file worship ketika kita mulai pujian penyembahan, yang datang nangis. Ada satu ibu saudara, dia teriak-teriak, apa? Guling-guling di lantai, dia bilang, Tuhan selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Dia punya 3 anak. Anak yang pertama saudaraku, tadinya dia gereja melayani Tuhan, tapi karena kecewa dia berbalik saudaraku. Ada yang kedua autis, ada yang ketiga tinggal di asrama, jatuh dari lantai 3. Beban pikiran kan, stres kan. Percaya 100% saudara kalau jadi ibu ini pasti stres. Maka waktu dia datang fire worship, kami lihat kita hanya puji Tuhan. Tapi hadirat Tuhan begitu kuat saudara. Dia terus syukur guling-guling di lantai. Dia teriak, Tuhan selamatkan anak saya. Lalu kita semua datang doakan dia saudara. Bapak Ibu, pikirkan perkara di atas. Kalau saudara pikirinnya di bumi, nggak ada habisnya. Percayalah. Sampai nafas kita terakhir, kita terus mikirin di bumi. Bukan berarti kita nggak boleh mikir, boleh. Tapi saudara jangan sampai tersengat energimu hanya mikirin yang ada di bumi ini. Ingat tak Bapak Ibu tadi bilang apa? Kesusahan 1 hari cukuplah 1 hari. Betul? Besok gimana? Ya besok gimana dengan Tuhan? Buktinya Bapak Ibu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ini. Artinya apa? Tanpa saudara perkirakan, penyertaan, pemulihan Tuhan selalu terjadi buat kita. Kita berikan tepuk tangan. Mulai sekarang.
Pikirkan perkara yang di atas. Itu first, langkah pertama. Rubah sekarang saudara. Rubah. Kalau enggak, wow, saudara akan semakin terpuruk. Saudara menjadi orang yang apa ya? Yang seperti orang yang kehilangan arah tujuan dalam hidup ini. Saudara pernah ketemu kan orang yang hud-hud? Ya, diajak ngobrol apa gak nyambung saudaraku. Kenapa? Karena udah terlalu berat beban pikirannya, sehingga membuat jiwanya terganggu. Nah itu udah level-level hati-hati saudaraku. Kalau nggak diatasi, kita berdoanya ke pasar baru saudaraku. Tapi jangan sampai itu terjadi. Amin. Nah, lalu selanjutnya saudaraku, Filipi 4 ayat yang ke-8. Silakan Kevin Orlando. Filipi 4 ayat yang ke-8. Nah, simpel sekali. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah benar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semua itu. Apa yang kita pikirin perkara di atas? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang enak didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Nah, waktu saya cek ke dalam terjemahan firman Allah yang hidup, agak menarik saudara. Ya, di Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, saya akan bacakan. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah kan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Tuhan dan bersukacita. Ada satu kalimat dikatakan, saudaraku, renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Saudara, pastilah namanya hidup, pastilah kita pernah benci sama orang, gak suka sama orang. Saya katakan, ya saya gak bisa katakan, itu dosa ya. Nah, bukan berarti ya saudara coba berpikir secara dewasa. Nggak semudah itu kita langsung menjudgment, dosa lo, lu benci orang dosa lo. Ya oke, tapi nggak segampang kita langsung menghakimi orang itu saudara. Tapi itulah kenapa saudara nggak pernah beban pikir saudara kenapa nggak pernah pulih, energi saudara kenapa disedot habis sampai saudara udah nggak berdaya karena beban pikiran yang overload, karena kita terjebak yang namanya apa? Memikirkan orang itu benar-benar jahat, itu orang benar-benar itu kurang ajar. Jadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif itu yang kita pikirkan terhadap orang itu. Bapak Ibu tahu nggak? Secara langsung rohmu akan terhisap dengan dia, batinmu akan terhisap dengan dia. Makanya waktu saya baca ayat ini, saya terbuka. Kenapa ada dikatakan saudaraku? Saya tidak ada di sana, tidak ada ya terjemahan firman Allah yang hidup ya. Nah, yang tadi saya katakan, renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Artinya apa saudara? Mungkin dia jahat sama kita. Mungkin dia membuat kita jadi jatuh miskin. Mungkin dia pernah tipu kita. Apa yang dikatakan firman Allah? Renungkanlah hal yang baik dari diri orang itu. Kenapa waktu saya baca ini, kenapa? Ternyata itu berhubungan dengan pikiran dan jiwa hati kita. Kalau saudara hanya mikirin, hanya masuk terima, jahat itu orang, itu memang orang, maaf ya, brengsek itu orang ajar itu orang ajar. Kalau saudara terkontaminasi nanti. Kenapa? Hal yang negatif. Yang saudara pikirkan negatif terus, buruk terus. Walaupun memang betul orang itu jahat,
Walaupun memang betul orang itu pernah menyakiti kita, saudara. Tapi yang firman Allah bilang apa? Pikirkan, renungkan yang baik dalam diri kita. Saya baru teringat apa perkataan Tuhan Yesus. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi yang kiri. Itu ternyata setelah saya baca ayat ini, itu berhubung dengan pikiran. Kita tangkis itu bukan dengan balas bencana dengan bencana, tapi kita tangkis itu dengan kita balas dengan kebaikan, supaya pikiran kita nggak terganggu, supaya saudara nggak terpancing emosi, nggak terprovokasi dengan tindak lanjut orang-orang tertentu yang mungkin mereka menjengkelkan saudara, yang mungkin mereka menyusahkan saudara, yang mungkin mereka berbuat jahat kepada kita. Amin, saudara. Saudara bisa bilang amin. Coba, apa kata firman Allah? Apabila jiwamu, hatimu gembira, sukacita, apa yang terjadi? Hidupmu akan sehat, makan enak, tidur enak. Betul kan? Coba apabila engkau berpikiran, panas semangat, kehilangan harapan, stres, apa yang terjadi? Alkitab bilang itu akan mematahkan semangatmu, itu akan meremukkan Tuhan. Wow, saudara. Makanya medan pertempuran itu dimulai dari mana? Pikiran ini. Musuh yang terbesar itu bukan si A, si B, pikiran kita. Saya teringat Paulus bilang apa? Kenakanlah ketopong keselamatan. Ketopong itu senjata perlengkapan Allah itu, saudaraku, baju jira, kasut, perisai, pedang. Tapi ada satu ketopong. Ketopong itu apa, saudaraku? Siapa yang tahu? Ketopong itu apa? Helm, betul ya. Kenapa? Coba lihat tuh pasukan Romawi, mereka pakai helm. Untuk apa? Melindungi dari senjata musuh kalau ditembakkan ke kepala mereka. Jadi helm itu atau ketopong itu melindungi kepala kita. Itu bicara tentang apa? Pikiran. Pikiran kita perlu dilindungi. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara apa? Yang tadi firman Allah. Pikirkanlah perkara yang atas, bukan yang di bumi terus. Ya. Apabila ada orang-orang tertentu yang mungkin berbuat jahat sama kita, jangan kita pikirkan lagi yang jahat. Kurang ajar itu orang. Walaupun memang spontanitas kita bisa keluar perkataan itu. Gak tahu diri itu orang ditolong, dibantu, malah ngegigit ya Pak. Akhirnya saudaraku ke bawah tidur. Makanya ada orang saudaraku, dia saking dia gak suka, saking dia mau balas. Waktu dia tidur, saudaraku mimpi lagi berantem sama orang itu, saudaraku ya Pak. Bisa tak saudaraku, karena dia lagi mimpi, saudaraku. Rupanya dia balas lewat mimpi, saudaraku ya Pak. Coba kali kita kasih senyum diri kanan. Kamu kan orang yang bilang saudaraku, kamu kan. Apa isi? Bapak kenapa? Bapak ini kayak orang lagi berantem ya Pak. Rupanya dia balas lewat mimpi, saudara. Artinya Pak, membawa stres dalam pikiran, alam bawah sadar dia, saudara. Nah, kita mau bersihkan itu pada pagi ini. Kita mau delete pikiran-pikiran yang negatif itu, saudara. Amarah, kebencian, segala macam, saudara. Aku sakit hati. Kita mau delete itu satu persatu. Kita mulai memikirkan perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Satu contoh. Dan ini akan menutup khotbah kita pagi ini. Di dalam Daniel pasal yang ke-6. Ada nama Daniel nggak sini, saudara? Ada nggak? Ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Nggak ada orangnya? Nggak ada Daniel ya? Nggak kelihatan ya? Empat kali deh. Kecil. Paling tinggi deh. Oh, ada dia aman. Nggak ada orangnya yang gini, aman, saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11.
Oh nggak hadir ya, aman. Daniel sama Helmi lebih kurus mana saudara? Lebih langsing mana? Oh iya, puji Tuhan. Daniel 6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Bapak Ibu dengar. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumah. Demi didengar Daniel. Apa yang didengar oleh Daniel saudaraku? Ini perikopnya peristiwa gua singa. Jadi ketika Daniel dengar bahwa surat keputusan SK itu sudah di-stempel, sudah dimeterai oleh cincin raja, bahwa dalam 30 hari tak boleh ada orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan selain kepada raja, saudaraku, dan segala macam, orang itu akan ditangkap dan bisa dihukum mati. Jadi ketika Daniel mendengar surat itu sudah dimeteraikan oleh cincin raja, saya mau tanya Bapak Ibu, Daniel stres nggak? Pasti. Daniel takut nggak? Pasti. Daniel cemas nggak? Pasti. Daniel mikir nggak gimana nanti hidup dia di depan, gimana nanti hari esok, gimana nanti lusa dan sebagainya? Pasti. Daniel mikir nggak keluarganya? Pasti. Secara manusia, Daniel waktu itu stres nggak? Demi didengar. Saudara dengar pakai telinga, tapi masuknya dalam pikiran. Dan itu juga sejentak ke batin kita, ke jiwa kita. Maka kenapa ada orang yang jiwanya goncang? Stres itu adalah awal pertama jiwa seseorang goncang. Masuk ke fase-fase yang lebih dalam lagi, depresi akhirnya jadi orang gila. Daniel gimana? Stres kan dia? Pasti. Dia bukan robot kok. Dia manusia seperti kita. Tapi ini luar biasa. Ketika Daniel alami itu, apa yang Daniel respon Daniel apa saudara? Nah, kalimat selanjutnya begini. Pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhannya seperti biasa yang dilakukannya. Ini indah saudara. Ini tajam, ini cakep saudara. Daniel gak stres, Daniel gak terprovokasi, Daniel responnya gak negatif. Bisa aja dia lari, dia kabur saudara, bisa. Atau dia cari pelarian, cari jalan pintas, bisa aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pulang ke rumah. Pikiran, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, saat itu dia mungkin mengalami pergulutan di batin saudara. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, dia sujud, dia buka tingkap jendela rumahnya, kamar tidurnya, dia menghadap ke Yerusalem, dia menghadap kepada Tuhan seperti biasa yang dia lakukan 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu sakit datang ke dokter, saudara dikasih resep, saudara tebus resep itu di apotek, lalu asisten apoteker bilang, Pak, Bu, minum ya 3 kali sehari setelah makan. Daniel punya resep yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Apa resepnya? 3 kali sehari dia datang mencari wajah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Waktu dia berlutut, waktu dia menyembah berdoa, dia ungkapkan beban pikirannya, kekhawatiran, ketakutannya. Dia ungkapkan, dia serahkan kepada Tuhan. Dan what happened? Apa yang terjadi? Bukan Daniel yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi dia. Kita berikan tepuk tangan. Itu Daniel dicobloskan ke dalam gua singa. Tapi tanpa diduga, tanpa dimengerti oleh Daniel, Tuhan kirim malaikatnya dan mulut singa satu persatu ditutup, diikat. Sehingga Daniel gak apa-apa. Dia bercengkrama dengan singa waktu itu saudara. Dahsyat gak saudara? Makanya Bapak Ibu jangan lihat awalnya. Aduh Tuhan, ini berat masalah, saya mau mati dengan Tuhan. Jangan, lihat akhirnya. Bagaimana tangan Tuhan, bagaimana cara pembelaan Tuhan terhadap kita. Beban pikiran serahkan kepada Tuhan pagi ini. Langkah Daniel luar biasa. Demi didengar
pastilah pergulatan jiwa batin, pikiran berkecamuk saudaraku. Rasa takut, pengen lari. Berapa banyak saudara pengen lari dari masalah? Makanya ada banyak pria lari dari masalah. Mabuk-mabukan. Dia pikir dengan mabuk masalahnya beres. Bohong saudaraku. Yang datang apa? Pusing, muntah-muntah saudaraku. Bisa ribut sama yang lain. Buat apa? Kenapa kita pulang ke rumah, cari tempat yang terbaik, kita datang berseru memanggil nama Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata firman Allah, karena aku yang akan peduli dan bertindak dan menolongmu. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Mari saya jemput kita pakai berdiri, haleluya. Silakan pemusik, pemuji boleh naik ke atas panggung. Oh haleluya, Engkau baik, sangat baik, amat baik bagi kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya. Terhubung, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Apabila hidupmu terhubung kepada Tuhan, saudara, engkau punya antena enggak dalam hidupmu? Seperti radio punya antena zaman dulu untuk bisa menangkap pesan suara signal dari stasiun pemancar. Apakah engkau punya antena rohani supaya hidupmu terhubung dengan surga? Di saat engkau banyak pikiran, stres, itu tidak membuat kita kolaps, itu tidak membuat kapal hidup kita tenggelam. Kenapa? Karena saudara punya antena, hidupmu terhubung dengan Tuhan. Daniel, dia hidupnya terhubung dengan Tuhan. Ketika dia dengar ini, ancaman, masalah, cobaan yang berat ini, apa yang Daniel lakukan? Dia pulang ke rumah, dia datang kepada Tuhan, dia serahkan bergumulan beban pikiran, kekhawatiran, ketakutannya. Dia
medan pertempuran ada di sana, ada di dalam pikiranmu. Haleluya. Saya akan berdoa pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Tuhan, pilihlah hati dan pikiran kami. Beban pergumulan apa yang kami sedang hadapi, yang sedang kami pikul hari-hari ini, yang itu akan menyita energi kami Tuhan. Oleh sebab itu, tidak sedikit kami yang tak berdaya, terpuruk keadaan kondisi, karena medan pertempuran itu ada di pikiran kami Tuhan. Kalau pikiran yang ada di pikiran kami selalu berpikir yang buruk, maka itu akan punya dampak yang besar dalam hidup kami hari-hari ke depan. Oleh karena itu tidak salah firman Allah berkata kepada kami pagi ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pagi ini Tuhan, apabila ada di antara kami yang lagi sedang alami beban pikiran yang tidak ringan, yang mungkin sudah overload, pagi ini hamba berdoa, dalam nama Yesus kami cabut itu. Bebaskan kami dari pikiran-pikiran yang negatif. Pulihkan kami ya Tuhan. Perbaharui pikiran dan hati kami, batin kami. Jangan sampai kami masuk ke lembah yang lebih dalam lagi, sehingga keputusasaan dan tiada pengharapan itu yang mengejar hidup kami. Bangkitkan kami pagi ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Tuhan, berikan kami, perbaharui batin kami, ajar kami, mampukan kami untuk kami mulai berpikir yang baik, mulai berpikir yang positif. Respon kami terhadap seseorang, kami bisa balas bukan dengan kejahatan tapi dengan hal yang baik. Walaupun itu gak mudah, tapi kami percaya hidup kami terhubung dengan Tuhan. Apabila hidup kami terhubung dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami menghadapi setiap masalah pergumulan, untuk kami tidak lari dari itu, tapi kami hadapi bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you Jesus. Roh Kudus. Oh haleluya saudara.
intimidasi, provokasi, dan kami akan jaga pikiran kami. Pikiran kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, berkat-Mu sudah menyelamatkan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Kalau saudara diberkati, bilang terima kasih Tuhan. Tuhan berkati saya pagi ini. Natal kita sudah semakin dekat Bapak Ibu. Maka dari itu kita terus dukung dalam doa supaya Natal kita, perayaan Natal kita yang kita adakan tanggal 21 Desember, apa yang menjadi kerinduan hati saya dan hati semua pelayan-pelayan Tuhan, di mana Natal tahun ini beda dengan yang lain. Karena Natal ini kita akan lebih memuji dan menyembah, menyambut Dia kedatangan sebagai Raja waktu Dia datang ke dalam dunia. Makanya doakan Bapak Ibu supaya Natal kita, perayaan Natal kita semarak, penuh dengan sukacita, dan banyak jiwa-jiwa yang kita boleh yang boleh kita bawa, yang boleh kita ajak untuk mereka boleh bersama-sama merayakan Natal bersama dengan gereja kita. Target kita 300 orang Bapak Ibu, karena kemarin saya sudah survei tempatnya bagus sekali saudara. Refresh room, ya, tempat yang indah, tempat yang nyaman saudaraku. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ya, doakan supaya perayaan Natal kita Tuhan campur tangan, panitia kerja keras supaya bisa mewujudkan perayaan Natal kita yang lebih dahsyat, lebih diberkati dari Natal-Natal sebelumnya. Saya tanya singkat aja sama Ibu Bendahara Natal, dana yang sudah masuk berapa juta? Gambarannya aja. 16 jutaan Pak Guru. 16 jutaan. Yang sudah keluar untuk DP atau untuk ini berapa? 16.328.500, yang sudah keluar 5.577.500.
Saldonya 10.751.000. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi baru tahu nggak kita butuh dana nggak sedikit. Mungkin orang bertanya, kok gede banget dana budget dana Natal kita? Ya, kadangkala ada saat, ada waktunya kita harus ibarat kata begini Bapak Ibu, mencari dengan cara yang besar supaya kita mendapatkan ikan-ikan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau dibilang besar juga tidak. Saya lihat, saya dengar banyak gereja teman saya yang saya tanya, dana buat Natal gereja berapa? 130 juta. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau memang itu harus seperti itu, maka dari itu Bapak Ibu doakan ya supaya Natal kita benar-benar meriah dan penuh dengan sukacita ya. Ibaratnya begini Bapak Ibu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita membutuhkan dana kurang lebih berapa ketua? 60 jutaan dan sudah terkumpul 16 juta. Bapak Ibu mau doakan? Amin. Bapak Ibu mau doakan? Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Apa yang kita tabur untuk acara prenatal kita, Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan memberkati. Karena dari kita, oleh kita, kembali kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, satu hal lagi, saya sangat mengapresiasi ide-ide dan juga apa namanya ya rencana-rencana yang bagus dari kaum pria Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan saksikan nanti setelah selesai ibadah di depan gereja kita ada bazar saudaraku, dan bazar itu adalah menjual pakaian layak pakai. Wow, boleh saya tanya harganya berapa Richard atau siapa yang tahu? Satu baju berapa harganya? Ada yang 5.000, ada yang 10.000, dan itu untuk umum orang yang lalu lalang di luar. Kita berikan tepuk tangan untuk kaum pria yang luar biasa. Mereka punya kerinduan, ya mereka punya apa namanya ambil bagian untuk mencari dana buat Natal kita dengan cara menjual pakaian layak pakai. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin punya pakaian yang udah nggak dipakai tapi masih layak dipakai, sumbangkan itu ke panitia Natal khususnya untuk kaum pria. Nanti kaum pria yang akan mendistribusikannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Dan itu bukan hanya minggu ini, akan dikerjakan, akan dilaksanakan sampai Natal kita di bulan Desember. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Gimana semuanya dari sesuatu kaki. Yang tertegur pagi ini mengatakan nggak ngatur ya. Tadi waktu disampaikan tentang poin pertama, tapi pikiran saya cuma nengok-nengok aja berdua sama Livia cuma bisa bilang bahaya ini katanya. Oke, karena waktu terus berjalan Bapak Ibu, nanti untuk persembahan kita sambil pengumuman aja ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, nanti saya minta Livia untuk doa persembahan. Mari kita satu berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala firman yang telah disampaikan Tuhan. Kau juga berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Bapak. Biarlah firman nanti dapat berkenan dalam hidup kami Bapak. Tuhan, semoga kami akan memberikan sendirian yang baik dari kami Tuhan. Berkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, oke, sambil persembahan dijalankan kita sambil baca warta ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu yang sedang berjalan dan setelah ini juga ada sekolah minggu. Boleh silakan yang mau tanya nih, boleh langsung maju ke depan. Pertama sebelum saya bacakan warta, mungkin ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Kalau ada saya minta angkat tangannya. Iya, di belakang Tante Helena. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Dengan siapa? Anto, oke, sebelahnya. Ya, yang sebelahnya. Oh, udah. Oke. Dengan aku panggilnya Ko kali ya, karena pasti lebih itu. Oke, dengan Ko Anto, selamat datang di gereja kita, GSPD Philadelphia, Kota Baru. Kalau sambil belum ada tempat beribadah yang menetap, kami membuka pintu untuk Anto untuk selalu datang di tempat ini. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi, dan nanti yang berkesempatan boleh kasih salam untuk Anto ya. Oke, warta sepekan boleh silakan ditayangkan.
juga silakan. Boleh langsung aja, ya. Oke. Ya, untuk Sunday service Bapak Ibu ya setiap hari Minggu di tempat ini ibadahnya sudah 2 kali jam 8 dan jam 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita Yusuf Kurnia. Jadi nanti tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir ya Bapak Ibu ya karena jam ibadah kita sudah 2 kali ya. Dan setelah ibadah pertama akan disertai dengan ibadah anak. Next. Oke, sekarang setiap hari Selasa ada Fire of Worship Banten Bapak Ibu di GBI Menara Serpong jam 12. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut boleh menghubungi Ibu Gembala atau Bapak Gembala ya. Dan setiap hari Selasa juga ada ibadah kaum wanita lewat Zoom ya, by online setengah 8 malam. Oke, yang mau ikut bagi wanita-wanita ya boleh menghubungi Ibu Pendeta Ferawati Wijaya maupun Ibu Dono. Next. Dan setiap hari Kamis juga ada doa terobosan di tempat ini ya jam setengah 8 malam. Diluangkan waktunya Bapak Ibu ya kita doa bersama-sama di tempat ini ya 1 jam saja Bapak Ibu. Next. Ya setiap hari Sabtu kita ada ibadah Youth Next Gen Bapak Ibu jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya anak muda yang mau dijemput antar boleh menghubungi saya atau Timotius, nanti kita akan jemput, kita akan antar kembali ya. Next. Tadi sudah saya sampaikan, jadi setelah ibadah pertama kita ada ibadah anak Bapak Ibu jam setengah 11 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya cucu, keponakan yang masih kecil ya boleh ikut bergabung dengan kita di tempat ini. Nanti kalau misalnya mau dijemput antar juga boleh ya di sekitaran sini dan bisa menghubungi Priscilla atau Grace. Next. Dan tim kebersihan minggu ini Sabtu dari guru-guru sekolah minggu ya nanti 15 November. Dan setiap hari Rabu dan hari Minggu di minggu kedua dan minggu ketiga Bapak Ibu kita ada vokal training ya di tempat ini. Hari Rabu jam 8, hari Minggu jam setengah 8 ya di tempat ini setelah ibadah yang kedua ya. Jadi seperti yang tadi sudah di Bapak Ibu lihat ya kita anak-anaknya lagi diminta tampil ya sebagai hasil lah ya, hasil tes juga. Jadi dan ini terbuka untuk umum Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bergabung boleh silakan. Next. Oke, ini ada persembahan Natal bagi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang terbeban boleh membantu kita Bapak Ibu ya. Cara yang pertama adalah boleh mentransfer langsung Bapak Ibu ke nomor rekening yang tertera di 5875791017 ya atas nama Helmi Nathanael atau Susilawati. Yang kedua adalah ada amplop persembahan Natal Bapak Ibu yang khusus sudah dicetak ya. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima ya boleh silakan menghubungi tim dana ya, tim koordinator dana baik itu ke Ibu Nunu ataupun ke Bapak Agung ya. Boleh silakan minta Bapak Ibu nanti dimasukkan ke dalam amplop yang kedua ya. Tetapi tadi mungkin ada tambahan sedikit kalau misalkan belum mau di minggu ini, misalkan maunya di minggu depan, amplopnya boleh dikembalikan terlebih dahulu supaya kita bisa kasih ke jemaat-jemaat yang mungkin belum dapat amplopnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next kita juga ada untuk Natal ya Bapak Ibu kita cari dana ya. Kita jual snack, terus tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita juga buka bazar Bapak Ibu di depan. Bahasa gaulnya zaman sekarang adalah pre-love ceritanya ya. Jadi pre-love di depan Bapak Ibu bisa beli ya mulai dari Rp5.000 aja Bapak Ibu ya, sangat murah sekali. Nanti boleh dilihat-lihat di depan setelah ibadah selesai ya. Next. Ini tadi laporan dana sudah disampaikan, kita masih kurang lebih 49 jutaan ya. Kita dukung dalam doa Bapak Ibu, kita juga dukung dalam dananya ya. Oke. Dan yang berulang tahun di minggu ini 4 November 2025 ada Bapak Noven ya, dan yang kedua 8 November 2025 ada Ibu Rince. Kita kasih tepuk tangan yuk, selamat ulang tahun, berkati biar Tuhan yang tambah berkatnya. Dan sebelum gemar membaca Alkitab, mungkin saya sampaikan juga untuk Natal kan sudah diumumkan ya, Natal umum itu 21 Desember. Tapi saya mau umumkan sedikit juga mulai dari sekolah minggu tanggal 7 Desember Bapak Ibu, dan ibadah Natal Youth di tanggal 13 ya. Jadi kalau bisa di lock tanggal-tanggalnya yang sudah diumumkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan ambil acara yang lain. Ya, jadi kita Natal bersama-sama di tempat ini ya Bapak Ibu ya.
Terus kembali lagi ada gemar membaca Alkitab setiap hari satu pasal Bapak Ibu ya. Yang mau ikut bergabung ke dalam grupnya bisa menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Dan ini yang terakhir ada Instagram kita Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa follow, Bapak Ibu juga bisa lihat berita-berita apa sih yang terupdate di dalam Instagram kita ya Bapak Ibu. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebentar kita ingin mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri semuanya dan terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena tidak ada lagi kata yang bisa kita ungkapkan selain terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Nanti saya minta untuk doa syafaat Ibu dulu. Presiden sampai dengan jajaran yang paling rendah semua Engkau berkati. Engkau berikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan agar melakukan pekerjaan dengan jujur, setia dan benar Bapak. Dan kami juga mendoakan untuk program-program yang ada di Philadelphia Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan satu persatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau pasti sanggup untuk melakukan semua yang kami butuhkan di dalam program ini Bapak. Dan ampuni kami Tuhan jika kami tidak melakukan program ini dengan benar. Dan hikmat-Mu memberikan kami lagi tujuan, visi dan misi-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan dengan baik. Dan kami juga mendoakan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan berserta dengan doa hamba Tuhan. Kau berkati Bapak, tambahkan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka. Dan biarlah Tuhan seluruh pelayanan yang Kau berkati membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Dan Tuhan kami rindu tambahkan jiwa untuk setiap ibadah yang ada Bapak, ibadah umum, ibadah wanita, ibadah pria, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, tambahkan jiwa Bapak. Biarlah jiwa-jiwa ini Tuhan mau datang untuk mencari Engkau Bapak, karena Engkau adalah sumber keselamatan. Dan Tuhan kami juga mendoakan yang sedang sakit jamah Tuhan dari ujung kepala dan ujung kaki kami Bapak. Biarlah Engkau mulai sembuhkan dan pulihkan Bapak. Biarlah organ-organ kami Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hari ini Kau memberkati, hari depan pun Kau akan memberkati kami. Terima kasih Bapak di dalam nama
sungguh dan kami bersuka cita karena ada jemaat saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usianya di bulan ini Tuhan. Oleh sebab itu seperti yang firman Allah berkata bahwa hari-hari kami, hidup kami semua ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Novel Saputra di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di hari ulang tahun yang ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi karirnya Tuhan, seperti yang firman Allah berkata, Tuhan akan jadikan dia kepala bukannya ekor. Ia akan naik bukannya turun. Oleh sebab itu kami mengucapkan kata-kata powerful kepada saudara Novel Saputra dalam nama Yesus. Tuhan menyertai langkah hidupnya, biar dia takut akan Tuhan dimanapun dia berada. Maka dia jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Lewat karunia, lewat talenta yang Engkau percayakan kepada saudara Novel. Terima kasih. Biarlah Tuhan hari-hari ke depan apa yang dia inginkan, apa yang dia doakan tercapai. Dan Tuhan bawa dia dari satu stasiun kecil, Tuhan bawa dia ke stasiun yang lebih. Terima kasih. Berkati orang tuanya, berkati adiknya Tuhan dalam Yesus. Haleluya. Dan juga untuk saudara kami Ibu Rica Tuhan, Engkau sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan ini Tuhan. Dengan usia yang bertambah ini Tuhan, biarlah bertambah kasih karunia, cinta kasih dan juga pengabdiannya kepada Tuhan sebagai ibu untuk putra dan putrinya, sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan. Begitu banyak beban pergumulan, tapi kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan pakai dia, Tuhan urapi dia. Bahkan Tuhan sebagai ibu, sebagai tiang doa dalam keluarga rumah tangganya maupun dalam pelayanannya. Biarlah Rica Tuhan bawa, Tuhan penuhi dengan kasih karunia. Berkat Allah mengalir deras untuk anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga lindungi Rica Tuhan dimanapun dia berada. Ada Tuhan yang selalu mengawal, memproteksi dia. Kadang-kadang dia harus berjuang sendiri Tuhan, tapi kami percaya dia tidak pernah sendiri. Ada Yesus sebagai pengganti suami, sebagai orang tua yang mendampingi dia sampai akhir hayat hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus, berkat berlimpah-limpah turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan sehingga kita bisa menabung. Dan Tuhan lalukan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit ataupun niat jahat orang tertentu. Tuhan lalukan itu. Dan Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan